Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel Kusadi Epsit. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tutorial mengenai aplikasi untuk transaksi. Jadi transaksi di sini udah langsung barang masuk dan barang keluar. Oke, pertama seperti biasa kita akan membuat tabel-tabelnya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya silahkan subscribe untuk terus mendapatkan update video-video baik tutorial, tip and tricks maupun dasar-dasar dari Epsit sendiri. Oke, kita di sini sudah punya satu spreadsheet, kita namain semisalnya toko saja ya. Kita namain toko, lalu di sini adalah transaksi. Di dalam transaksi tentu saja kita harus punya ID, boleh saja kita namain invoice misalnya. Lalu tanggal, kemudian transaksi. Transaksinya kita tulis. Di sini kontak ya. Lalu di sini total. Misal mau lebih lengkap lagi, misalnya ada metode pembayaran atau metode gitu aja ya. Pembayaran. Selanjutnya kita buat detailnya, detail transaksinya. Di detail transaksi tentu kita perlu key, kita namain key saja ya. Lalu di sini saya ambil dari invoice tapi saya bedain biar nanti membuat rumusnya lebih mudah. Lalu di sini produk, quantity, kita boleh pakai harga, lalu di sini total. Saya kira ini cukup. Ini meskipun aplikasi sederhana tapi pengerjaannya menggunakan rumus-rumus yang cukup banyak ya, cukup. Jadi silakan simak. Jangan di skip, karena di skip nanti hasilnya akan berbeda. Oke, kita buat aplikasinya langsung. Kita ambil spreadsheet-nya. Oke. Lalu kita tambahkan juga detailnya. Seperti biasa, setelah kita import semua tabel, kita setting tipe-tipe kolomnya. Untuk invoice itu kita kasih unique ID saja. Untuk date-nya itu today, biarin saja. Terus transaksi kita mau pakai barang masuk dan barang keluar, jadi kita buat seperti ini bisa. Masuk, keluar. Oke, sudah. Kontaknya ini kita pilih sama. Ini sudah mulai menggunakan langsung rumus yang cukup kompleks ya.
terutama pemahamannya. Jadi kita ingin semisalnya dia barang keluar, dia akan memanggil list-list yang sudah pernah ada untuk barang keluar. Kita tidak menggunakan valid if, tapi kita menggunakan suggest value di kontaknya, di auto compute, kemudian suggest values-nya kita buat seperti ini. If, karena transaksinya ada 2, jika transaksi sama dengan masuk, maka kita akan pilih listnya seperti ini. Select transaksi, yaitu tabel transaksi, kolomnya kolom kontak, lalu jika transaksi sama dengan masuk, lalu kita copy saja yang ini selectionnya, lalu kita buat dia keluar. Jadi kalau memang masuk itu panggil list yang sudah pernah diketikkan, karena ini suggest. Tapi kalau keluar maka suggest yang keluar. Oke, kita simpan. Kemudian total kita biarkan dahulu. Kemudian pembayaran kita bisa disuggest seperti ini. Semisalnya mau fleksibel ya. Berarti kita tulis transaksi, lalu di sini pembayaran. Oke, kita simpan. Kemudian di detailnya seperti biasa, key kita isi dengan unique ID. Lalu saya mau hidden dia, saya kasih false saja. Artinya saya nggak akan memunculkan karena ini tidak terlalu urgent ya. Kemudian tipenya ref untuk invoice bintangnya. Kemudian kita refkan ke transaksi. Jangan lupa untuk mengisi is a part of-nya. Kemudian kita done. Lalu saya juga nggak mau saya sembunyikan juga. Ini menyembunyikannya agak beda. Jadi menggunakan contact view type tidak sama dengan form. Jadi kalau di form dia nggak muncul. Selain di form dia akan muncul. Seperti apa pemahaman rumus konteks, silahkan lihat video tentang rumus konteks ini tersendiri. Quantity, harga, juga number kita buat gampang saja. Kemudian untuk total tinggal kita kalikan quantity kali harga. Oke. Sudah, lalu yang agak tricky kita buat produknya. Produknya kita buat validasi lagi, yaitu kita ingin memanggil produk. Sebelumnya kita jangan pakai valid if. Kalau valid if kita mau nggak mau harus punya list terlebih dahulu. Kita pengennya bisa menambah list terus menerus, maka kita pakai suggest value. Di suggest value ini kita bisa isi dengan rumus detail, kemudian produk. Nah, kita sudah punya detail dan produk. Jika kita ingin validasinya, kuantitinya berdasarkan stok yang ada, maka kita bisa membuat seperti ini. Jadi quantity itu harus lebih kecil. Oke, karena kita punya 2 transaksi, kita buat
panggil dulu. Jika menggunakan if kita pakai lookup aja. Sebenarnya pakai referen bisa, tapi saya lebih suka pakai lookup karena dia lookup itu pasti lebih stabil dibandingkan referen. Karena referen kalau kita memiliki banyak tabel kadang akan saling overlap. Kemudian kita panggil dari INV bintang, lalu diambil dari tabel transaksi, kemudian kolomnya kolom INV kita bandingkan. Nah, ini transaksinya apa? Kalau transaksinya sama dengan masuk, maka quantity harus lebih besar dari 0, harus diisi maksudnya. Tapi jika quantity-nya bukan masuk, maka quantity ini harus lebih kecil atau sama dengan sum select detail transaksi detail produk quantity ya, sum select detail quantity, dimana produk kita kasih n, produk sama dengan list row produk. Lalu n-nya parameter yang satu lagi, yaitu kita pakai lookup. Kita pakai lookup, kita masukkan. Jadi kalau transaksinya masuk yang dihitung, n lookup kira 4 cukup, lalu if-nya kita taruh di sini. Quantity kita kasih kurung buka karena ini nanti operasi pertambahan. Kemudian ini kita copy saja, kita kurangi, otomatis kita kurangi dengan barang keluar. Jadi ini cukup kompleks. If masuk quantity lebih dari 0, sum select n. Oh ya, ini kebanyakan. Oke, seperti ini. Jadi barang masuk dengan nama produk ini dikurangi dengan barang keluar dengan nama produk yang sama. Oke, kita simpan, kemudian dan, maka aplikasi kita sudah jadi. Tinggal kita simpan. Oh ya, ada yang ketinggalan tadi, yang satu, yang totalnya itu. Totalnya tentu saja tinggal kita rename dulu yang ini ya. Kita namain dia detail aja. Detail, lalu sini detail barang, detail barang. Oke, lalu kita sumnya tinggal sum seperti ini, sum sum tile total. Jadi kita mau nge-sum list dari kolom detail dengan kolom total yang ada di tabel detail. Seperti ini, kemudian kita simpan. Oke, sudah, kita coba untuk melakukan transaksi. Jadi invoice, kemudian kita pakai barang masuk terlebih dahulu. Kemudian kita bisa nambahkan semisalnya A.
barang ini kontaknya A, kemudian pembayarannya misalnya cash ya. Kemudian kita bisa menambahkan barang. Produk barangnya misalnya barang 1. Kemudian kuantitinya kita 100, harganya 2000. Kita simpan. Kita sudah punya 1 produk. Kemudian kita simpan. Di sini totalnya 200. Coba kita tambah lagi. Di sini kan bisa menambahkan add. Kita tambahkan lagi semisalnya barang 2. Barang 2 kita tambahkan 100 juga. Harganya 1000. Save, harusnya 300.000 di sini. Tapi di sini tidak bisa. Oleh karenanya kita paksa ini agar nggak muncul ya. Add ini nggak muncul di sini, tapi beda halnya kalau kita seperti ini, kita edit dulu lalu kita tambahkan di sini new. Oke, kita tambah barang 3, kuantitinya 100, harganya 3000. Seharusnya di sini 600.000 ya, sudah betul, save. Maka di sini akan langsung terupdate betul. Oleh karenanya kita tidak ingin ini muncul di sini, yaitu di tipe detail. Ini tipe detail. Oleh karenanya kita buat validasi di sini, yaitu di kolom anak, di tabel anaknya, yaitu tabel detail. Tabel induknya kan transaksi. Kemudian di tabel detailnya kita cari add-nya, yaitu ini, lalu behavior only if this condition is true-nya kita batasi, yaitu konteks view type sama dengan form. Jadi tombol add-nya itu hanya akan muncul ketika di tipe form. Kita simpan. Kita simpan. Nah, di sini sudah hilang tombol add-nya. Tapi ketika kita edit, tombol add-nya dia masih bisa muncul. Seperti ini. Lalu di sini kita memiliki key-nya kosong, invoice-nya kosong. Ini kita bisa atur di sini. Di UX kemudian tipenya itu biasanya akan ref karena generate by system. Kemudian kita cari nama tabelnya, yaitu detail. Nah, biasanya inline yang seperti ini namanya detail underscore inline. Lalu kita atur untuk kolom ordernya. Jadi kita mau produk saja, quantity, harga dan total. Jadi kita punya tabel yang rapi. Nah, seperti ini. Di sini udah rapi. Jadi barang, quantity, harga dan total. Kita bisa membuat dia lebih sempit lagi untuk lebar kolomnya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita ingin harganya itu juga muncul otomatis atau di suggest lah ya. Artinya muncul tapi bisa diedit, maka harga itu kita taruh di sini. Sama kita menggunakan rumus seperti yang di quantity, kita copy saja karena nanti tinggal dimodifikasi sedikit. Jadi kita copy validasinya, lalu kita taruh di initial value, yaitu jika transaksinya itu masuk, maka ini kita hilangkan. Kalau kuantitinya masuk, maka
Sum select di sini bukan sum ya, tapi kita cari harga terakhir saja. Jadi kita menggunakan lookup, lalu lookupnya itu kita menggunakan rumus max, lalu kita cari row terakhirnya, select, tabelnya tabel detail tentu saja, kemudian kita ambil kolom row number. Kolom row number ini syaratnya sama dengan syarat yang di sini. Jadi kalau transaksi masuk ya kita ambil transaksi masuknya. N seperti ini, transaksi masuk. Jadi Anda untuk mengikuti tutorial ini harus pelan-pelan karena rumusnya cukup kompleks. Jadi salah sedikit ya nanti hasilnya akan beda. Kita hapus di sini dulu. Artinya kita lookup max-nya kita hitung dulu. Jadi di sini ini adalah n, lalu di sini select, sini max. Nah, di sini lookup berarti sudah betul. Kita lookup ke tabel detail lagi. Tabel detail, lalu lookup row number. Row number, lalu kita cari harga. Nah, harganya kita ambil harganya yang terakhir seperti ini caranya. Jadi kalau semisalnya bukan masuk transaksinya penjualan, kita tinggal ini copy di sini, Ctrl V. Sini sama harga, tinggal di sini diubah menjadi keluar. Maka ketika kita melakukan transaksi dengan produk yang sama, maka akan ada suggest value-nya. Lanjut, kita akan coba. Misalnya ini kita tambahin lagi yang tadi, tapi produk yang ada. Misalnya kita mau produk 1, maka di harganya sudah ada, yaitu 2000. Kita cek harganya untuk produk barang 1 itu 2000. Ya, barang 1 itu 2000. Sudah sesuai. Kalau barang 2 1000, barang 3 3000. Jadi sudah ada suggestion dengan transaksi masuk, berarti udah betul. Kemudian kalau misalnya kita mau buat transaksi lagi, transaksi yang satu adalah transaksi barang keluar, kontaknya belum ada. Beda kalau kita barang masuk, maka kontaknya sudah ada, yaitu yang sudah pernah kita input. Tadi yang satu namanya adalah A ya, untuk kontaknya masuk A, maka ketika kita pilih masuk itu sudah ada nilainya. Tapi kalau kita pilih keluar itu belum ada. Misalnya di sini B, dan pembayarannya sama cash. Lalu misalnya input penjualan barang 1, tadi barang 1 100 ya, semisal kita input 120, maka this entry is invalid. Kalau kita klik 100 dia masih bisa, kalau kita klik 10 dia tentu juga masih bisa. Harganya belum ada karena ini adalah barang keluar, yang tadi adalah barang masuk. Misalnya harganya 2500, maka kita simpan, lalu kita tambah lagi barang 2, kuantitinya 50, harganya 1500. Terus kita tambah barang keempat, barang ketiga, kuantitinya 100, harganya tekanan 4000. Kita simpan. Nah, kita sudah punya tampilan seperti ini. Jika ingin yang lebih, misalnya pengen langsung
melihat total barang keluar dan barang masuk itu berapa, untuk melihat selisih pendapatannya, kita bisa membuat seperti ini. Kita grupkan. Saya lebih memilih, karena ini transaksi, saya kira lebih memilih tabel saja ya. Tabel, lalu saya grupkan berdasarkan transaksi. Jadi ini transaksi masuk, transaksi keluar. Lalu tambahi row number saja. Kalau mau tambahi date, ya tinggal tambahi date lalu row number. Kemudian di sini saya sum totalnya, jadi udah ketahuan, jadi masuk berapa, keluar berapa. Kemudian kalau mau seperti ini juga bisa, jadi kontak, kemudian pembayarannya pakai apa, jumlahnya berapa, seperti ini. Oke, kita simpan. Oke, jadi kita udah punya per tanggalnya, barang keluar, masuknya per tanggal. Oke, kalau mau dibalik ya bisa, jadi tanggal dulu baru ditentukan masuk keluarnya. Misalnya ini nah, ini tanggal 1 nih, jadi ketahuan tanggal 1 ini masuk sama keluarnya lebih gede mana gitu. Tapi ini tetap total ya 1, jadi nggak bisa misalnya di sini dihitung selisihnya, itu nggak bisa, jadi tetap 1. Barang keluar, barang masuk, misalnya barang keluar lagi mau input lagi, karena kita sudah punya histori kontak, kita bisa menambahkan, misalnya sini C bisa. Kemudian pembayarannya cash lagi, new barang 1, maka sudah ada harganya, tinggal ngisi di sini quantity-nya, save. Lalu barang selanjutnya barang 2 100, tentu udah nggak bisa ya, karena tadi sudah diinput. Misalnya 40 masih bisa, kemudian save. Nah, ketika barang 3 tadi sudah diinput semua, yaitu 100, misalnya kasih 10 tetap nggak bisa, 1 pun nggak bisa. Jadi ini sudah nggak bisa diinput lagi karena stoknya habis. Nah, bisa cancel, akan kembali ke halaman depan, lalu kita bisa simpan. Maka di sini nanti totalnya akan berubah, jadi masuk 600, keluar 685, seperti itu. Oke, saya kira untuk transaksi ini cukup sekian. Jika ingin hasilnya sama seperti yang punya saya, maka ikutin videonya tanpa di skip dari awal sampai akhir, karena rumusnya cukup kompleks, jadi nggak boleh ada yang berbeda dari yang saya punya, karena saya bikin video juga tidak ada skipnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.